Kemudian saya silakan kepada Bapak dan Ibu peserta conference apabila ingin bertanya atau menanggapi terkait materi, silakan untuk mengangkat tangan atau apabila ada masalah di mikrofon bisa untuk tulis di bagian questions. Ya, saya minta kepada Bapak dan Ibu. Iya, Ibu Diah. Ya, silakan Ibu Diah. Selamat siang, Ibu Diah. Selamat siang. Ya, oke, Bu. Silakan, Bu. Selamat siang, Dr. Rosi. Jadi kita itu membuat proposal ya. Membuat proposal itu sampai pada bab 3. Misalnya seperti itu atau hanya bab 3 walaupun mungkin bab 3 tadi hanya mungkin tabel-tabel yang nanti akan kita gunakan untuk analisis itu baru kosong, tapi kira-kira seperti itu atau bagaimana. Kemudian yang kedua, kalau kami mengalami kesulitan kan kemarin itu catatan saya kebetulan ini ada yang terselip gitu. Kalau ingin ke nomor emailnya Dr. Rosi, saya mau diberikan kemarin itu belum dapat. Terima kasih. Iya, nanti sebentar lagi Mas Nova akan ketik alamat email saya. Bisa saya ketik. Yang pertanyaan pertama Ibu, jadi proposal atau proposal ini sama dengan disertasi, bab-babnya sama. Yang berbeda itu hanya bab 4. Kalau di bab 4 proposal itu judulnya rencana pelaksanaan penelitian. Sedangkan kalau di disertasinya nanti bab 4 judulnya hasil, kesimpulan, dan sasaran. Jadi begitu lengkapnya sehingga kalau Ibu serahkan pada orang lain untuk melaksanakan penelitiannya, dia bisa melaksanakan. Jadi pekerjaan Ibu sudah 90% selesai kalau proposalnya baik. Jangan proposal yang hanya beberapa lembar, kuesionernya hanya disebut kuesioner ini, tapi belum diuji coba, belum ada tabel-tabel kosong yang disiapkan. Nanti kesulitan. Banyak yang membuat proposal yang singkat, tapi pada waktu dilaksanakan di lapangan timbul masalah-masalah. Jadi sebenarnya proposal itu sudah sama dengan disertasi, hanya data belum terkumpulkan. Sehingga bab 4-nya masih berupa rencana pelaksanaan. Kalau lebih ideal lagi sudah ada uji cobanya. Kuesionernya sudah diuji coba, data sudah diuji coba, dianalisa. Ini jawabannya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Rosi dan tadi ada Ibu Diah. Iya, yang telah bertanya. Iya. Ini untuk emailnya nanti akan segera saya tulis kepada Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya dulu juga pernah ngirim email Ibu yang terkait isinya emailnya Dr. Rosi dan juga Ibu Ngesti. Kemudian ini saya persilakan kembali kepada Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin bertanya atau menanggapi terkait dengan materi, saya persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan atau komentar dari teman-teman, ini alamat email saya, Bu. Jadi Rosi
underscore Sanusi huruf kecil semua RUSSI_Sanusi@yahoo.com. Kemudian Ibu juga bisa mengunjungi blog saya Rosi Sanusi huruf kecil semua sambung RUSSI_wordpress.com. Itu ada artikel tulisan mengenai misalnya antara lain ada validasi, statistik dan sebagainya. Juga ada tulisan dari Pak Bisma Mukti, Profesor Bisma Mukti yang banyaknya menulis buku tentang metode penelitian dan statistik. Dan ada ruangan untuk bertanya atau memberi komentar. Kalau Ibu sudah punya, Bapak Ibu sudah punya proposal outline-nya atau coretan-coretan mau diberi komentar, silakan kirim. Oke, terima kasih Jadi tadi saya ulangi lagi untuk materi-materi yang dari Dr. Rosi itu selain bisa dilihat di websitenya S3 juga bisa dilihat langsung di download di blognya Dr. Rosi, yaitu di rosisanusi.wordpress.com. Kemudian tadi emailnya sudah saya kirim. Silahkan dicek di tempat Bapak dan Ibu, di panel webinarnya sudah muncul. Kembali saya persilahkan apabila kepada Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Ya. Tadi juga sudah dibahas tentang reliabilitas, tentang validitas baik alat ukur maupun cara pengukurannya. Ya. Silakan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin yang sudah mengirimkan proposalnya kepada Dr. Rosi. Mungkin sudah ada yang proposalnya sudah siap, bisa diangkat di sini untuk kita jadikan bahan diskusi. Silakan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Mumpung di sini juga bisa langsung dibahas dengan Dr. Rosi. Iya, Ibu Dia. Oke, Ibu Dia. Silakan Ibu Dia. Iya, terima kasih. Terus saya juga agak kesulitan untuk mencari sistematika review. Awalnya saya memang judul kira-kira topik itu tentang anak remaja, gangguan jiwa anak remaja, tetapi lebih kepada gangguan perilaku. Kemarin saya sudah mencoba untuk banyak berbicara dengan seorang prof di tempat kami, di rumah sakit kami, prof jiwa yang khusus untuk kesehatan jiwa anak remaja. Memang untuk gangguan perilaku pada kesehatan jiwa pada anak-anak remaja itu dinamakan conduct disorder. Untuk umumnya kita bisa memilih yang dimaksud dengan anak-anak remaja istilahnya adalah adolescent. Jadi saya agak kesulitan mencari sistematika review tentang conduct disorder pada adolescen. Saya nanti akan minta tolong untuk beberapa siapa tahu terus bisa membantu untuk mencarikan sistematika review tentang ini. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Tadi makalah
systematic review. Ini bisa diminta bantuannya ke Bu Mesti Gandini. Kalau Ibu perlu nomor HP-nya atau nomor emailnya, nanti Saudara Nova akan kirim. Nah, Bu Mesti ini staf di perpustakaan dan beliau sudah banyak membantu teman-teman untuk mencari baik makalah systematic review maupun makalah penelitian empirik. Nah, saya juga bisa bantu. Nah, tadi Ibu menggunakan kata kunci adolesen itu umum ya, tapi yang untuk conduct disorder mungkin Ibu perlu cari kata kunci yang sepadan. Nah, Bu Mesti mengatakan kita pergi ke MESH. Jadi ketik saja di internet ya. Nah, MESH ini akan membantu Ibu untuk melihat kata-kata kunci yang kurang lebih sama. Misalnya kalau untuk conduct disorder mungkin ya analinya bisa sosiopat atau apa. Tetapi dengan kata-kata kunci yang ada di bawah suatu artikel, kalau kita temukan satu artikel saja, mungkin ada kata conduct disorder, tapi Ibu lihat judulnya kurang menarik, kurang relevan, tapi tidak apa-apa, biasanya di bawah abstrak itu ada kata-kata kuncinya. Nah, kita coba gunakan berbagai kata kunci. Dan kemudian yang lain, mungkin pada waktu mendapatkan makalah systematic review, walaupun menurut Ibu belum tepat betul, dibaca saja. Selain untuk melihat kata-kata kuncinya, juga untuk melihat apakah mungkin menarik atau mungkin lebih relevan malah. Hanya pada waktu menulis judul sesuai dengan keinginan kita. Jadi sementara saya terima kata kunci yang diberikan adolesen satu, kemudian conduct disorder ya. Nanti saya coba, mudah-mudahan tidak apa-apa. Dan apakah Ibu sudah mencoba untuk mencari di ini dari misteri health evidence, karena health evidence itu banyak berkecimpung di soal perilaku. Jauh untuk adolesen banyak dicari. Kemudian setelah dari health evidence ke Cochrane dengan kata-kata kunci semula dari Ibu. Juga setelah itu ke PubMed. Ini semua Bu Mesti Gandini bisa bantu. Kemarin ada peserta yang katanya sulit mencari, tapi setelah kata kuncinya diberikan pada Bu Mesti, langsung bisa saya bantu. Jadi Bu Mesti siap membantu, dia hanya tolong kasih kata-kata kuncinya atau topiknya apa. Kirim saja, ini ada alamat emailnya, juga ada nomor HP-nya. Dan nanti kalau pada tahap ketiga, harap Ibu akan memanfaatkan waktu ada di kampus ini untuk konsultasi dengan Bu Mesti. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada dia. Ini untuk alamatnya Ibu Mesti s3@ugm.ac.id. Nanti bisa dicoba digunakan ke beliau untuk kata kuncinya. Ini misalkan yang dari dia ada adolescence dan conduct disorder. Nah, kemudian saya persilakan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta konferensi yang lain untuk bertanya. Mungkin yang sudah mengirimkan draft proposal
ke Dr. Rossi. Bisa dibahas di sini. Ya, saya persilakan kembali. Waktu kita masih panjang 1 jam. Mungkin dari Bapak Ahmad ini ada pertanyaan, Bapak? Mungkin ada yang masih dibingungkan terkait dengan materi. Oh iya, bahas sedikit email yang saya terima tadi dari orang peserta ingin meneliti hubungan antara obesitas pada petugas kesehatan dan cara dia menata laksana pasien-pasien atau pengunjung sarana kesehatan yang menderita obesitas. Nah, yang perlu saya komentari satu, sebenarnya yang dianggap sebagai variabel independen adalah obesitas pada petugas. Kemudian variabel dependennya adalah penata laksanaan obesitas. Jadi bukan baliknya. Nah, karena ini bukan penelitian emergensi, jadi si peneliti tidak mempunyai kuasa untuk menentukan nilai si petugas obes atau tidak. Maka istilah yang dipakai prediktor dan kriterion. Prediktornya adalah obesitas petugas, lalu kriterianya penata laksanaan obesitas. Jadi dugaannya makin obesi petugas, kemungkinan image tentang dirinya negatif, lalu dia menata laksana dengan kurang baik. Atau malah sebaliknya, dia merasakan sendiri betapa sulitnya mengendalikan obesitas, dan mungkin dia sudah menekuni bagaimana mengendalikan obesitas, penata laksananya lebih baik. Jadi tergantung sebenarnya dari yang namanya mediator tadi. Mekanismenya apa hubungan itu? Mekanismenya pada citra diri, pada efikasi diri, atau pada apa. Jadi mekanismenya itu bagaimana? Komentar yang kedua, ini sejauh ini kan kita membahas kalau prediktornya atau variabel independennya itu suatu intervensi. Jadi misalnya intervensi terhadap petugas yang obes ini, intervensi berupa perubahan perilaku makan, pola makan, intervensi berupa kegiatan fisik dan sebagainya. Lalu kita lihat pengaruhnya pada image diri, lalu pengaruhnya jauh pada bagaimana dia menata laksana obesitas. Nah, mungkin ada peserta yang tidak berniat, tidak ingin mengadakan intervensi di penelitiannya. Ini tidak masalah. Satu, dia bisa mengevaluasi apa yang dilakukan orang lain, intervensi dari orang lain. Jadi misalnya ada rumah sakit atau menjaga instansi lain yang sudah mengadakan intervensi terhadap petugasnya yang obes. Nah, kemudian kita sebagai peneliti mengevaluasi apakah
intervensi tersebut efikasi atau tidak daya guna tidak. Atau alternatif yang lain seperti ibu tadi yang mengirim proposal tadi pagi. Jadi yang dikaitkan itu status nutrisi atau obesity pada petugas tanpa ada intervensi lalu dikaitkan dengan penata laksanaan dari petugas itu bila menghadapi pasien yang obes. Nah, tapi antara dua ini pun ada mediatornya, mekanisme. Dan antara mediator itu dengan retailer akhirnya masih ada mediatornya. Jadi makin lama makin proksimal ke retailer, itu penata laksanaan obesity. Dan makin proksimal mediatornya itu makin terfokus, makin terpusat intervensinya, makin berdaya guna intervensi. Jadi kuncinya di situ, titik tangkapnya untuk intervensi. Jadi walaupun si peneliti tidak mengadakan intervensi sendiri, tetapi dia sudah berjasa untuk menunjukkan pada peneliti berikut ini ada mekanisme yang paling dekat, yang paling bisa menjelaskan mengapa seorang petugas yang obes itu bisa menata laksana dengan baik-baik. Jadi intervensi bisa diarahkan ke titik yang lebih optimal, yang lebih dekat. Namun kalau kita ingat kembali diskusi kita, ini kan masalah evidence base. Bagi siapa? Bagi praktisi. Para praktisi itu mengandalkan kita, para peneliti, untuk memberikan bukti yang kuat. Dan bukti yang paling kuat, paling bisa dipercaya adalah melalui RCT, ingat piramidanya. Jadi ini masih di bawah sebelum di review ya. Jadi paling bawah itu bukti berupa komentar atau saran-saran dari ahli. Dia kadang-kadang terlalu bebas atau tanpa dasar memberikan opini. Lalu ditanya yang paling baik intervensinya apa? Ya beri komentar. Lalu di atasnya yang kuat buktinya penelitian yang sifatnya cross-seksional atau yang sifatnya time series. Kemudian lebih kuat lagi yang sifatnya berupa uji coba trial yang dengan kontrol dan dengan penempatan secara random. Tapi ini belum di screening, belum di filter katanya, belum di critical appraisal. Lalu bukti lebih kuat seperti RCTs, tetapi yang sudah di analisa. Lebih kuat lagi yang sudah di sintesa. Lebih kuat lagi ujungnya yang sudah systematic review. Kenapa bukti yang paling kuat di systematic review? Dan kenapa di ujung yang kecil? Karena jumlahnya lebih sedikit. Cara melakukannya sulit, tapi buktinya paling kuat. Karena dia sudah mengumpulkan dari seluruh dunia, dan mungkin juga dalam lebih dari satu bahasa, dan yang dikumpulkan itu khusus makalah-makalah yang membahas hasil uji coba randomized control trials. Jadi sudah paling kuat. Dan dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai bahasa, baik yang dipublikasi secara formal maupun yang tidak dipublikasi cari. Kemudian di critical appraisal, kemudian di sintesa dan sebagainya. Jadi ini informasi sudah di filter dan sudah disaring. Nah, kita lihat panah di sebelah kiri itu
quality of evidence semakin ke atas semakin tinggi mutunya. Nah, selain kita menggunakan evidence yang berkualitas ini untuk menentukan langkah-langkah kita selanjutnya sebagai peneliti, kita juga menghasilkan upaya menghasilkan informasi yang bermutu buktinya. Jadi dengan sendirinya kalau bisa penelitian kita juga RCT yang lebih lanjut yang menangani masalah yang dihadapi peneliti sebelumnya. Sebagai contoh yang kemarin itu peneliti yang sebelumnya tentang efikasi dari CPT untuk mencegah cedera diri yang sengaja pada remaja itu sudah pakai RCT tapi hanya dua kelompok yang diberi BCT dan kelompok terapi sebagai biasanya. Tapi kemudian kita tahu dari penelitian sebelumnya kalau dropoutnya tinggi. Jadi pasien-pasien atau remaja-remaja yang dalam 6 bulan terakhir berupaya bunuh diri, cedera diri, atau berangan-angan untuk mencederai diri, itu ternyata banyak yang tidak melanjutkan sebagai peserta penelitian. Nah, kita sebagai peneliti berikut melihat kelemahan karena bisa menggeser angka rata-rata. Kalau yang dropout itu remaja yang ekstrim depresi atau ekstrim tidak depresi, dia gugur, dia keluar, nilai rata-ratanya berubah. Jadi perlu ada perancangan yang melihat keadaan sebelumnya. Jadi kalau ada yang dropout bisa dilihat ini orang yang ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tetapi dengan memberi pretest juga mengurangi validitas luar. Jadi perlu ada dua kelompok lagi yang tanpa pretest. Jadi peneliti yang berikut, misalnya Ibu Husnul ini lebih baik pakai Solomon Group Design. Ya RCT tetapi kelompok. Jadi sekali lagi kenapa sebaiknya memakai intervensi? Karena dengan intervensi oleh si peneliti punya kuasa untuk menentukan siapa yang mendapat nilai apa. Misalnya siapa yang mendapat BCT, siapa yang tidak mendapat BCT. Makanya cocok disebut independent variabel bebas. Si peneliti bebas bukan nilai. Tetapi kalau dia tidak melakukan intervensi, tidak tepat menggunakan istilah independen, lebih baik istilahnya yang dipakai prediktor, jadi memprediksi. Intervensi sudah dilakukan orang lain atau keadaan sebelumnya, keadaan tertentu, lalu dikaitkan dengan kriterianya. Ini sekedar bentar mungkin sekarang sudah ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Ya, silakan Dr. Rosi untuk minum terlebih dahulu. Saya persilakan kembali kepada Bapak dan Ibu. Apabila masih ada yang dibingungkan atau ada yang ditanyakan, kepada Dr. Rosi, silahkan untuk mengangkat tangan. Oh iya. Oke, Ibu Dia. Ini Ibu Dia. Silahkan untuk email ke Dr. Rosi. Nanti coba akan dicoba Dr. Rosi untuk dibantu. Iya, baik. Sebentar ini saya sudah email ke Bu Mesti. Nanti saya coba untuk ini juga ke Dr. Rosi. Terima kasih. Oke, baik Bu. Sama-sama. Ya.
Kemudian setelah yang lain saya persilahkan. Tidak usah malu-malu Bapak dan Ibu. Apabila ingin bertanya, monggo silahkan. Ini silahkan. Sambil menunggu saya beri pemicunya lagi. Tadi pada awal dari diskusi kita saya membaca satu pernyataan. Jadi mutu dari disertasi kita sangat tergantung dari mutu pustaka kita. Termasuk supaya tidak perlu mulai dari nol, kita cari makalah sistematik review yang bermutu. Karena ini sudah langsung mencegat di suatu titik tertentu. Karena mereka yang melakukan sistematik review sudah melacak semua pustaka yang terkait dengan topik kita. Dan dia sudah analisa masing-masing makalah yang tersaring, kemudian sudah disintesa, bahkan kadang-kadang datanya digabung, analisa lagi berupa meta-analisis. Lalu kita kemudian melihat kesimpulan dari sistematik review ini. Seringkali mereka menulis sejauh ini bukti masih kurang kuat. Perlu diteliti lebih lanjut dengan misalnya memperbesar sampel dengan questionnaire yang lebih valid atau dengan alat ukur yang valid dan sebagainya. Jadi bagi kita ini merupakan indikasi untuk masalah penelitian yang berikut. Ini masalah penelitian berarti masalah yang dihadapi para peneliti. Masalah apa? Ya masalah memberikan bukti yang sudah kuat bagi para praktisi. Para praktisi ingin bukti kalau bisa sudah dikemas supaya siap pakai. Dia mungkin tidak berminat untuk memeriksa dengan critical appraisal dari makalah penelitian. Jadi dia ingin jawaban yang sudah siap pakai. Jadi antara kita yang mengajukan pengetahuan yang mengajukan informasi, ada penengahnya, ada pialangnya atau caloknya. Dalam hal ini misalnya seperti health evidence dari Kanada. Mereka atau Cochrane. Ada orang-orang yang sudah mengumpulkan semua penelitian empirik bahasa ilmiah, bahasa akademik, lalu mereka olah, digabungkan, disintesa, lalu menyimpulkan. Dan kalau ada perhatikan di Cochrane selalu ada bagian yang namanya penjelasan dengan bahasa biasa, plain language explanation. Ada situs yang lebih terus terang lagi memberi saran pada para praktisi lakukan ini, jangan lakukan itu dan sebagainya. Tapi kita harus hati-hati si praktisi, bisa percaya atau tidak. Jadi kembali ke tadi mutu pustaka yang kita baca. Makin banyak kita baca, makin kita telah secara kritis, makin ahli kita. Jadi angan-angan saya yang lulus dari S3 FKUGM ini memang ahli expert. Jadi Bu Husnul misalnya memang expertnya dalam cedera diri remaja, expertnya dalam hal kalau lebih spesialisasinya kognitif terapi. Karena ada terapi yang lain biologis, sosiologis untuk mencegah bunuh diri. Tapi ini sesuai dengan latar belakang psikiater, mungkin saya duga psikiater, mungkin cocok kalau spesialisasinya di terapi yang sifatnya psikologis atau terapi kata-kata. Mungkin juga kombinasi dengan terapi obat.
Jadi baca lagi baca dan kritik bacaannya itu lalu kita makin ahli lalu kita juga mengadakan eksperimen sendiri, intervensi sendiri. Sebenarnya kalau kita perhatikan, laki-laki ini bukan saya ahlinya ya, yang dikatakan oleh si tadi tentang mediatornya berupa kesulitan mengontrol emosi. Kadang-kadang hubungannya tidak kuat, mungkin ada penjelasan lain mengapa CBT itu berdaya guna atau kurang berdaya guna untuk mencegah deliberate harm, self harm. Jadi bela diri yang aja. Mungkin ada penjelasan lain, belum lagi penjelasan yang sifatnya kombinasi ya. Karena penyebabnya tidak hanya soal ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi atau cara berpikir yang keliru, tapi juga ada penyebab biologis. Dia ada kelainan struktural atau kimiawi di otak dan lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat mana dia hidup. Jadi ahli betul, jangan sekedar lulus doktor, terus tetangga hukum, kredit, jadi profesor ada ahli. Jadi pikir memilih topik atau memilih judul untuk disertasi juga karir selanjutnya apa memang saya ingin jadi spesialis ahli di salah satu intervensi ini. Oke, terima kasih kepada Dr. Rosi terkait nantikannya ada peserta conference. Ya, kepada Ibu sekali lagi saya persilahkan untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Pak Ahmad, dia, Ibu Eni, Pak Fadli, Ibu Heri, Bu Nuno, Ibu Ismona, Ibu Seha, Ibu Prima, Ibu Rian, Stefani, Ibu Setiatini, atau Bu Wiwin, ada yang ingin bertanya, silahkan bisa ditulis question atau di gambar tangan. Belum tidak ada pertanyaan lagi Dok. Oke. Oh iya. Kami informasikan lagi untuk pertemuan selanjutnya yang terjadwal dengan Dr. Rosi hari Senin akan diundur menjadi hari Kamis. Jadi nanti hari Senin kita tidak ada telekonferensi. Diundur menjadi hari Kamis materinya seperti itu. Kemudian nanti kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengirimkan draft proposalnya ke emailnya Dr. Rosi untuk diberikan tanggapan atau apabila ingin dicarikan mungkin makal systematic review. Silahkan untuk meng-email ke Ibu Ngesti. Tadi sudah saya tulis alamat emailnya yaitu s3@ugm.ac.id. Silahkan untuk kirim ke emailnya Bu Ngesti maupun Dr. Rosi. Kemudian apabila sudah tidak ada pertanyaan, maka untuk sesi pada siang hari ini akan saya tutup. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk besok pagi jam pukul 8 pagi akan ada telekonferensi juga dengan Dr. Deti. Jadi yang seharusnya terjadwal kemarin pukul 10 akan diundur menjadi besok pukul 8.
Jadi besok mungkin dimulai pukul 8 dan mungkin akan ada 2 materi seperti itu. Jadi besok dimohon kehadirannya. Nanti sore akan saya kirimkan link untuk masuk webinarnya. Terima kasih. Apabila sudah tidak ada pertanyaan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rosi atas materi yang telah diberikan.